Hai guys, hai teman-temanku semua, salam dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan di bawah lindungan yang maha berkuasa ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan reaksi si dia terhadap pemergian ini. Teman-teman, apakah yang dimaksudkan dengan pemergian ini? Pemergian itu adalah seperti terpisah, mungkin disebabkan oleh pekerjaan ataupun berpisah secara nyata. Atau apapun yang menyebabkan kalian berpisah. Ia juga merangkumi blokiran, ghosting, menghilang, lost contact, berjarak dari segi hati dan sebagainya. Di topik readingan kali ini kita akan cuba memfokuskan seperti apakah tindak balas si dia dari segi emosi dan reaksinya setelah perpisahan ini. Okey, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita akan mulakan seperti biasa dengan mengecek energi si dia dahulu. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sedang kamu fokuskan, seseorang yang sudah berpisah atau berjarak dengan kamu. Nah, kita cuba cari tahu bagaimanakah energinya. Seperti apakah cirinya seseorang yang sudah berpisah dengan kamu ya? Sama ada berpisah secara nyata ataupun berjarak dari hati. Apapun itu teman-teman ya, yang boleh dikatakan sebagai sebuah perpisahan. Siapakah dia? Seseorang yang sudah berpisah dengan kamu. Too many cards ya. Siapakah dia? Seseorang yang sudah berpisah dengan kamu. Okey. Ten of Wands. Teman-teman, sepertinya orang ini mempunyai beban ya, beban dan tanggungan yang berat. Nah, orang ini mungkin berpisah dengan kamu kerana disebabkan oleh sebuah pekerjaan. Mungkin orang ini terpaksa keluar kota, keluar pulau ya, berhijrah ke satu tempat, pergi ke sebuah tempat yang agak jauh untuk mencari sumber keuangan. Ataupun orang ini sering travelling yang membebankan hubungan ini ya, kerana dia agak sukar untuk berada di satu tempat. Nah, apapun bentuk beban si dia, ada beberapa di antara dia pula merasakan harus mencari pekerjaan yang kukuh. Mungkin selama ini dia hanya melakukan sebuah odd job ya, pekerjaan sampingan, pekerjaan yang tidak tetap, dan dia merasakan dia perlu mendapatkan penghasilan yang stabil, pekerjaan yang tetap. Nah, ketika kondisi dia seperti ini, dia merasakan terpaksa ya menunda hubungan ini dahulu. Orang ini mungkin orang baru, mungkin juga isteri suami kamu atau mantan ya, seseorang yang sudah kamu kenali. Apapun itu teman-teman, yang pasti dia merasakan begitu terbebani ya. Saya tidak merasakan dia terbebani hanya dengan hubungan ini, tetapi saya merasakan dia mungkin ya seseorang yang diharapkan oleh keluarga, atau dia perlu ya mencari nafkah. Nah, walaupun mungkin kamu akan mengatakan tidak Kak, dia seorang yang mapan, dia ada masalah-masalah dia yang sendiri. Semakin besar perusahaannya, semakin besar perniagaannya, semakin mapan kondisi keuangan si dia, maka semakin banyak tanggungjawabnya. Nah, beban ini boleh jadi apa sahaja, tidak semestinya ya kepada seseorang yang kurang keuangan. Boleh jadi juga kepada seseorang yang mapan. Nah, kamu sesuaikan energi seseorang yang merasakan begitu terbebani, begitu banyak tanggungjawab. Sama ada dia mempunyai pekerjaan tetap ataupun tidak, atau menjalankan perniagaannya sendiri. Nah, setelah pandemik ini teman-teman ya, ramai ya ataupun banyak syarikat-syarikat yang besar mulai tutup pintu. Seseorang yang selalu berada di atas tidak semesti akan berada di atas untuk selamanya. Begitu juga yang berada di posisi bawah. Nah, dia sangat dibebani, banyak beban fikiran, banyak tanggungan, dan perlu bersikap tanggungjawab. Maka orang ini sering-seringan mendahulukan orang lain, mendahulukan keluarga, tidak begitu memikirkan kondisi si dia. Terpaksa bekerja keras setiap hari, sehingga dia merasakan begitu berat ya. Beban ini semakin dipikul, semakin berat. Bakul ini semakin bertambah. Begitu ya. Kesehariannya
seperti beban itu semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Nah, orang ini mungkin juga diandalkan oleh keluarganya, atau dia terpaksa mencari nafkah ya bagi menanggung ibu, ayah, adik-beradik, apapun itu ya. Kita lihatkan lagi. Atau keluarganya sendiri, jikalau dia adalah seseorang yang sudah memiliki pasangan. Atau mungkin ini pasangan kamu sendiri ya. Two of Coins. Teman-teman, orang ini sangat memfokuskan pekerjaan, sangat memfokuskan stability. Orang ini banyak jatuh bangun di dalam, bukan saja dalam perhubungan, dia juga seseorang yang banyak pengalaman dalam pekerjaan, dalam mencari keuangan. Sering jatuh bangun dan sepertinya dapat mengimbangi itu dengan baik. Ketika jatuh, berjaya untuk bangkit semula. Benda ini seperti berputar-putar dan di minda si dia, teman-teman, ketika bersebelahan dengan Ten of Wands ya, dia sering mengutamakan pekerjaan, cita-cita, career, bagaimana untuk mengimbangi keuangan, kestabilan. Ketika kestabilan itu wujud, teman-teman, segalanya akan baik dalam perhubungan, dalam hubungan kekeluargaan. Dia sangat mementingkan balancing. Nah, dia cuba mengimbangi segala sesuatu itu, baik dari segi perhubungan ataupun pekerjaannya. Saya merasakan orang ini sangat lelah ya, dari segi tanggungan, dari segi fikiran, dari segi tanggung jawab. Dia kelelahan. Orang ini sering jatuh bangun ya, dalam sesuatu apapun yang dia kerjakan. Tetapi nasib baik sepertinya bersebelahan dengan dia, kerana dia sangat degil, teman-teman. Fokusnya hanya kepada pekerjaan. Orang yang rajin mencari uang. Dia sangat mengutamakan ya materi. Sangat mengutamakan kedudukan. Sangat mengutamakan posisi. Bagaimanakah dia terlihat di mata publik ya, di mata orang banyak. Nah, dia begini orangnya, teman-temannya, agak degil, sangat keras kepala. Nah, ketika dihadapkan kepada sebuah keputusan ya, apapun keputusan itu, baik dalam perhubungan, pekerjaan, orang ini sepertinya akan menimbang-nimbang ya, akan mengambil waktu yang agak lama untuk merenungkan sebelum dia membuat keputusan. Segala sesuatu itu harus direnungkan sedalam yang mungkin. Five of Vessel. Teman-teman, orang ini sering dikecewakan ya. Sering dikecewakan sama ada di tempat kerja, di dalam perhubungan, dan dia banyak mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini, seperti sudah terbiasa ya. Sering jatuh bangun kembali. Sering dikecewakan, dia banyak penyesalan di dalam hatinya. Beberapa di antara dia ini masih terikat ya dengan orang masa lalu. Mungkin dengan mantan isteri, suami, kekasih yang lalu. Ada kalanya dia seperti begitu memfokuskan kepada sesuatu yang negatif, sehingga dia tidak mahu ya bergerak ke arah positif. Dia terlalu memfokuskan mindanya kepada yang negatif kerana berlandaskan kepada pengalaman-pengalaman yang gagal sebelum ini. Maka dia menjadi seperti balik-balik berfikiran negatif. Dan ketika dia begini, teman-temannya, wujudlah kesedihan, moody, kesengsaraan, kesepian. Sesuatu yang dia masih hidup di masa lalu begitu. Dia seperti agak sukar ya untuk move on daripada masa lalunya. Dia sering memikirkan, dulu saya begini. Dia tidak mahu move forward. Sering diingatkan dengan perkara-perkara yang sudah lepas. Memori-memori yang menyakitkan. Perkara-perkara yang mengecewakan. Banyak kesedihan yang wujud di hati orang ini. Dan dia seperti ketika merenungkan ini, dia sering mendiamkan diri. Ketika dia mungkin merasakan kelelahan, sama ada dia melepaskan emosi ini dengan kawan-kawannya, atau dia pergi berenang, teman-teman. Pergi mencari tempat yang ada air, mungkin pergi berenang, main golf, pergi ke tempat-tempat yang ada air, pergi memancing, pergi duduk di tepi tasik untuk bersendirian. Orang yang begitu berpegang ya kepada memori di masa lalu. Ketika dia berada di posisi ini, dia seperti ingin menyendiri dan butuhkan ketenangan. Kita lihat lagi ya, ciri-ciri seseorang. Di sini ada Seven of Swords. Benar kata saya tadi, teman-teman ya. Walaupun sudah ingin maju ke depan, masih menoleh ke belakang. Saya merasakan beberapa di antara dia ini juga, teman-teman ya. Mungkin ya, sudah ingin bertindak untuk menguatkan semangat agar dia move on.
daripada koneksi ini. Nah, khususnya ya, untuk kamu dengan dia yang benar-benar sudah berpisah secara nyata, bukan saja berjarak dari hati pada mulanya, tetapi benar-benar berpisah. Nah, demi ini dia merasakan dia harus move forward, melanjutkan hidupnya ke depan. Tetapi apa yang tidak kamu ketahui ya, dia masih menoleh ke belakang. Apa pun yang ada di hadapan dia, ada kalanya mungkin ada sesuatu yang men-trigger ya, kerana bersebelahan dengan sesuatu yang membuatkan dia menyesal. Maka sekali-sekala dia masih akan tetap menoleh ke belakang. Tetapi dia cuba mengupayakan, dia cuba merencanakan sesuatu yang baik untuk dia ke depannya. Kerana dia ini orang yang bijaksana, penuh dengan rencana, pintar dari segi mentaliti. Tetapi entah mengapa teman-temannya, sepintar-pintar dia, ada sisi keterikatan dengan kamu ya. Saya tidak tahu siapa yang merasakan bersalah di sini, tetapi ada sesuatu yang belum selesai membuatkan dia masih menoleh ke belakang. Ketika dia maju ke depan, kamu lihat ya gambar rama-rama atau kupu-kupu ini yang masih mengangkat pedang ini. Saya rasa pedang ini boleh mengangkat kupu-kupu ini ya, bukan sebaliknya. Nah, dia mengupayakan sesuatu yang impossible, sesuatu yang tak mungkin teman-teman. Seekor kupu-kupu boleh mengangkat pedang ini ya. Saya rasa pedang ini boleh mengangkat kupu-kupu ini. Nah, dia mengupayakan sesuatu yang impossible, sesuatu yang sukar. Ada sisi kekuatan daripada dia. Jikalau dia mempunyai fokus, dia akan merencanakan dan mengejar target tersebut berlandaskan fikirannya. Pemikiran yang tajam. Orang ini licik, pintar. Nah, mungkin 1-2 kad saja kamu mungkin ya dapat kaitkan dengan energi seseorang. Kita lihat lagi. Yang pasti teman-teman, orang ini juga cenderung menghindar, cenderung melarikan diri dari kamu, kurang berkomunikasi, memantau kamu dari kejauhan. Mungkin sebelum perpisahan ini dia sudah melakukan ini. Hubungan yang sering on-off dengan kamu. Kerana mungkin ya, dia merasakan secara perlahan-lahan, dia harus mundur dari koneksi ini kerana beban. Apapun beban dia ya, sesuatu ini seperti sudah direncanakan. Nah, seiring terbukanya kad ini, akhirnya dia pergi. Tetapi dia masih ada kalanya, seperti saya sebutkan tadi, menoleh ke belakang. Keeper of Wands. Teman-teman, saya merasakan ya, orang ini masih sangat tertarik kepada kamu. Masih ada segi ketertarikannya terhadap diri kamu di sini. Sekali-sekala mungkin dia akan menoleh ke belakang, memantau. Seperti ada sesuatu yang tidak selesai ya, di antara hubungan kamu dengan dia. Nah, jikalau saya gabungkan kad ini dengan kad yang pertama ya, saya merasakan orang ini sangat giat berusaha. Mungkin seorang pengusaha, mungkin mempunyai bisnesnya sendiri ataupun bisnes sampingan. Terlalu memfokuskan kepada pekerjaan, ingin mengejar sebuah cita-cita. Tetapi walaupun dalam kesibukan dia tetap memantau kamu. Kerana di sini ada kunci. Walaupun dibebankan dengan isu hubungan ini, dia tetap merasakan kamu pemegang kunci utamanya. You hold the primary key. Maksudnya, kamu memegang kunci di hati dia. Ketika dia mengingati kamu walaupun ada beban ya, kamu lihat ada bunga matahari yang melambangkan kepanasan, kegembiraan, kebahagiaan yang dia rasakan bersama kamu. Walaupun ada beban, kamu tetap ya pemegang kunci utama di hatinya. Orang ini sangat tertarik dengan kamu, teman-teman. Saya merasakan umur orang ini dalam pertengahan umur ke umur yang mungkin sepantaran dengan kamu atau sedikit lebih tua. Ataupun jauh lebih tua ya, seseorang yang sudah agak matang. Nah, beberapa di antara kamu pula mungkin berdiri dengan seseorang yang agak muda, masih muda. Itu sebahagian kecil. Kerana Two of Coins ini ya, seseorang yang juggling. Juggling ini banyak skopnya. Sama ada menjuggling ya dari segi kehidupan atau dari segi pemikiran. Bottom of the deck di sini ada Seven of Coins. Sesuatu yang ditunda-tunda. Sesuatu yang membuatkan kamu ternanti-nanti. Nah, orang ini cenderung ya membuatkan hubungan ini tertunda-tunda, membuatkan kamu ternanti-nanti kerana dia merasa kurang yakin. Ada sisi insecurity dan juga berbelah bagi dengan soal pekerjaan dan keuangannya. Dia perlu seperti mengimbangi ya pekerjaan, keuangan kamu dan sebagainya. Maka orang ini cenderung ya seperti membuatkan kamu ternanti-nanti, bertanyakan kabar dia. Nah, ini yang membuatkan kamu lelah. Seiring berjalannya waktu, hubungan ini pasti selesai atau didiamkan sahaja. Sama ada berpisah secara nyata, berjarak dari segi hati,
ataupun terpisah ya oleh kerana pekerjaan. Apapun itu ya, kita ke tema readingan hari ini. Kita harus kepoin reaksi si dia terhadap perpisahan ini atau pemergian ini. Baik teman-teman, saya akan gunakan tarot card yang berbeza ya. Kerana saya agak bosan teman-teman ketika menggunakan tarot card yang sama ya. Ada kalanya saya akan menukar ya. Just for fun ya, untuk menarik energi. Baik, kita lihatkan. Okey, sebelum saya menggunakan tarot deck ini, apa kata kita cari tahu ya, koneksi hubungan kamu dengan dia detik ini. Nah, walaupun ke tema readingan hari ini membincangkan perpisahan ataupun pemergian ini, kita pantau sedikit energi kamu ke dia dalam hubungan ini dan energi dia ke kamu di dalam hubungan ini. Kita tarik ya energi ataupun koneksi hubungan kalian berdua. Ya, walaupun berpisah teman-teman ya, kita cari tahu sedikit daripada hati kamu ke dia dan kemudiannya dari hati dia ke kamu. Cuba fokuskan energi kamu ke sini ya. Kita cuba tarik bagaimanakah energi hubungan dari pihak kamu ke dia walaupun sudah berpisah setelah pemergian ini. Wow, teman-teman, dari pihak kamu, beberapa di antara kamu ya, walaupun mengikhlaskan, memasrahkan, membiarkan dia pergi, tetapi kamu seperti memantau orang ini dari hati. Nah, ramai akan bertanya, Kak, kami ini berbeza pulau, berbeza kota, mungkin ada yang di luar negara ya, khususnya untuk kamu yang long distance relationship. Bagaimanakah dia dapat memantau saya? Dia memantau kamu dengan hatinya, secara telepati, secara berkomunikasi dengan kamu. Nah, mungkin kamu tidak bisa ya melakukan ini, tetapi dia mampu. Dia akan memantau kamu menggunakan pelbagai cara. Media sosial, apapun itu ya, menghantar spy-spy-nya. Mungkin dia ada orang lain yang dihantar untuk memantau kamu. Nah, di sini saya tidak dapat jelaskan. Jikalau orang ini ingin memantau, pasti ada caranya. Nah, energi ini teman-teman yang mungkin terbalik di antara energi kamu atau si dia. Saya hanya ingin menjawab soalannya di kolom komentar. Jikalau berjauhan dari segi jarak, bagaimana untuk memantau? Teman-teman, di zaman yang serba moden ini, pasti ada caranya. Nah, di sini beberapa di antara kamu yang mengikhlaskan, tetapi sepertinya masih ingin mencari tahu ya, apakah dia baik-baik saja? Bagaimanakah persepsi si dia? Reaksi si dia terhadap perpisahan ini? Apakah dia sudah kembali bernikah, bertemu dengan orang lain, atau benar-benar sudah melupakan kamu? Nah, banyak yang berlaku di minda kamu teman-teman ya. Kamu ingin mencari tahu dan ada sisi penasaran dari hati kamu ketika memegangkannya. I don't know what you call this ya, untuk memantau seseorang ya. Dan saya merasakan walaupun gambar ini seperti ini, ada sisi penasaran dari hati kamu yang benar-benar ingin kepoin apa yang berlaku setelah perpisahan ini. Ramai ya, banyak di antara kamu yang benar-benar ingin mengetahui, maka kamu ke tema readingan hari ini. Beberapa di antara kamu juga turut ya, mengunjung ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama hanya untuk memantau dari kejauhan. Apakah dia masih berkunjung contohnya ke tempat-tempat yang kalian berkunjung selama ini ya? Wow, tower. Ini kad loncat teman-teman. Orang ini saya merasakan, okey, sebelum saya lanjutkan ya, beberapa di antara kamu mungkin ada tarikh-tarikh penting yang tertentu dari pihak kamu ya. Sama ada angka 2, angka 1, angka 9, angka 8 atau angka 10. Teman-teman, terbalikkan energi ini jikalau kamu merasakan ada energi yang terbalik atau ada angka yang terbalik nanti. Saya ulangi, angka 2, angka 1, angka 10, angka 28 dan angka 9 ya, dari pihak kamu. Nah, dari pihak dia ada angka 10, angka 19, angka 5, angka 1, angka 31, angka 15 dan juga angka 16 dan 17. Itu saja angka yang ingin saya berikan dari pihak dia. Di sini tower menunjukkan orang ini tetap dengan ketegasannya. Saya merasakan saat ini teman-teman ya, setelah perpisahan ini, dia banyak bersendirian. Sementara kamu ingin memantau, mencari tahu akan keberadaannya, kabarnya, dia banyak menyendiri. Nah juga ya, pada waktu yang sama melayan egonya yang begitu besar. Dia ada ketetapan cara, maka dia melayan keegoannya agar tidak terlihat lemah setelah
perpisahan ini. Saya merasakan orang ini sering sendirian ya. Ada sisi penyesalan, kehancuran, kesepian, tidak mahu diganggu. Walaupun dia tidak mahu diganggu teman-temannya, ingin menyepi, ingin menyendiri. Tetapi dia seperti kerinduan. Pada waktu yang sama takut ketika dia terpaksa bersendirian. Dia seperti mulai perlahan-lahan menerima hakikat sudah ditinggalkan. Kesepian ini seperti memakan hatinya. Itu yang saya tarik di sini ya. Tetapi dia begitu tegas, begitu yakin ya, yang dia akan baik-baik saja. Orang ini degil, egonya luar biasa. Dia seorang yang mungkin berbadan sedang, kurus dan tinggi. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini kulitnya warna kuning langsat ya, dan dia ini cenderung berwarna cerah. Saya tidak begitu menangkap orang yang berkulit hitam manis ya, mungkin sebahagian kecil. Nah, beberapa di antara dia ataupun kamu juga suka mengenakan topi, suka memakai jaket. Ini mungkin energi kamu atau energi dia. Warna kegemaran orang ini sama ada kuning ataupun navy blue ya, seperti ini. Baju yang berwarna biru gelap seperti meja saya, a navy blue color. Seperti kad ini ya, sangat menyukai navy blue ini. Nah, beberapa di antara kamu pula sangat menyukai warna hijau, warna tanah ya, tona earth tone. Begitu, saya menangkap energi yang seperti itu. Baik teman-teman, wow, mountain. Orang ini keras kepala, tidak mahu berganjak dari posisinya, dan beberapa di antara kamu sepertinya dipisahkan oleh jarak ya, jarak jauh, hubungan jarak jauh, dan sama-sama keras kepala. Ada halangan yang mengganggu hubungan kalian sehingga mencetuskan perpisahan ini. Saya tidak tahu teman-teman, apakah kerana kamu terlalu penasaran, ada sisi seperti inginkan jawapan daripada si dia, sehingga dia merasakan begitu disudutkan. Di pihak kamu pula orang ini sering menyendiri, cenderung menghindar, acuh dan tak acuh, yang menyebabkan cetusannya perpisahan ini. Mungkin dari kamu dan dia yang begini, mencetuskan perpisahan ini. Saya tidak tahu teman-teman, saya merasakan energi yang seperti itu. Tetapi sehinggalah saat ini kamu masih ingin kepoin, seperti ada sisi ingin mengambil berat ya, perhatian akan orang ini. Walaupun dia menyendiri, dia sangat takutkan kesepian. Cuma dia terlalu ego untuk datang kepada kamu bertanyakan kabar, apatah lagi untuk menghantar teks. Walaupun dia tidak dapat menafikannya, menyangkal perasaannya sendiri bahawa kamu pemegang kunci utama di hatinya. Nah, di sini ada halangan teman-teman, rintangan yang menyebabkan hubungan ini sering tertunda. Dan sepertinya tidak ada perubahan ya. Mungkin juga beberapa di antara kamu di sini berpisah kerana halangan daripada keluarga ya. Ibu, ayah, keluarga yang tidak mendukung ya. I don't know you guys, atau perbezaan-perbezaan yang tertentu. Nah, ini juga mungkin ya pencetus kepada perpisahan ini. Sesuatu yang membuatkan kamu dengan dia berpisah. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan dari segi emosi. We go to the next level ya teman-teman. Kita lihatkan dari segi emosi orang ini. Bagaimanakah emosinya? Detik ini ya, setelah bagaimanakah emosi atau lebih tepat lagi ya, sudut pandangnya terhadap perpisahan ini. Too many cards ya. Bagaimanakah sudut pandang si dia terhadap perpisahan ini? Kita carikan pendapatnya teman-teman. Apakah pendapat beliau akan perpisahan ini? Menurut dia, bagaimanakah pendapatnya ya, sudut pandangnya terhadap perpisahan ini? Sekaligus kita cari tahu teman-temannya emosi beliau terhadap perpisahan ini. Wow, the devil. Sungguh marah sekali ya. Sungguh ego, sungguh frustasi, sungguh tidak puas hati. Saya tidak tahu ya. Mungkin beberapa di antara kamu sama ada orang ini pasangan sah kamu, ataupun mantan tunangan, isteri, bekas suami. Yang pasti hubungan ini mungkin juga ya, beberapa di antara kamu di sini mungkin ini hubungan yang toksik ya. Orang ini seperti panas ketika dia merasakan kamu menghindar, putus daripada si dia, perpisahan.
Dari sudut lainnya, dia masih terikat dengan kamu. Nah, ada rantai yang mengikat di sini. The Devil ini teman-teman ya, bukanlah satu kad yang positif ya untuk perhubungan. Jikalau readingan ini untuk rezeki, keuangan, pekerjaan, lain ceritanya. Tetapi apabila dikaitkan dengan sebuah hubungan, energi yang mengikat, sehinggalah saat ini teman-teman ya, walaupun dia frustasi, marah, tidak puas hati, unfinished business dengan kamu, saya menangkap energi panas di hatinya ya, untuk melepaskan kamu. Tidak puas hati, lebih tepat lagi ya, tidak puas hati akan keputusan perpisahan ini. Ada energi yang ingin mengikat. Saya tidak tahu apa cara dia guna sekalipun. Energi kamu dengan dia sering terkoneksi. Dia akan pastikan energi kamu dan dia terikat. Kamu lihat ya, Two of Pentacles ini juga ada tali yang mengikat. Nah, ini menguatkan lagi. Semua wands ini ya, ada ikatan dengan tali ya. Ada yang berbunga. Kamu lihat ya, orang ini ada sisi ingin mengikat kamu, sisi ketergantungan ya, di antara satu sama lain. Saya merasakan teman-teman ya, beberapa di antara dia mengikhlaskan kerana dia merasakan mungkin ya, kamu mengecapi kehidupan yang lebih baik setelah berpisah ini. Tetapi apabila hadirnya Nine of Pentacles bersebelahan dengan The Devil, sesuatu yang dia inginkan untuk hubungan jangka panjang tetapi tidak terlaksana dengan kamu, membuatkan dia merasakan ya, kehidupan kamu semakin baik. Kamu semakin mandiri, semakin berjaya, ada keberkahan dari segi keuangan dan sebagainya. Ini membuatkan dia merasakan tidak puas hati. Saya menangkap energi seperti, tidak boleh begini. Ada yang ikhlas ya, ada yang ingin melihatkan kamu bahagia. Ada energi itu. Tetapi saya merasakan bersebelahan dengan Devil yang merah menyala ini ya, badan yang merah menyala ini ya. Ada energi yang tidak puas hati dari dia. Dia merasakan kehidupan kamu semakin baik. Ramai lawan jenis mengagumi kamu. Mungkin kerana karismatik ya, your charisma, keistimewaannya, seperti pembacaan saya sebelum ini yang terlihat. Kamu terlihat lebih independen, tidak lagi bergantung dengan orang ini dari segi emosi. Mungkin contoh lain, sebelum ini kamu seperti mendapatkan nafkah ya, bantuan daripada si dia. Ataupun sebaliknya, mungkin ini energi yang terbalik. Tapi kini tidak bergantung lagi. Kamu bersikap mandiri, mencari ataupun mendapatkan hasil dari usaha ataupun jerih payah kamu sendiri. Kamu tidak bergantung dengan dia. Nah, ketika kamu berjaya begini ya, semakin hari semakin cantik, semakin hari semakin tampan. Ini membuatkan dia lagi panas. Devil ini semakin hari semakin bertanduk, teman-teman. Cemburu, posesif. Nah, ini sudut pandang dia terhadap perpisahan ini. Ada perasaan bahagia melihatkan kamu berjaya, bercampur aduk dengan ingin mengikat kamu kembali. Seperti tidak puas hati ya, yang kamu baik-baik saja tanpa si dia. Di sini kamu memantau. Di sini yang tinggal seorang diri adalah dia. Angka 28, angka 19. Mungkin juga tarikh-tarikh ini penting buat kamu ya. Kita lihat lagi teman-teman. Dan juga ada angka 21, angka 12 dan 3 teman-teman ya. Knight of Pentacles, King of Wands. Kamu mendapat kad ini 2 kali ya. King of Pentacles, wow. Kehadiran 3 court card. Ten of Swords. Teman-teman, saya merasakan dia merasakan begitu terhianati ya. Dia merasakan dia gagal membangunkan hubungan ini. Dia merasakan dia gagal ya, terhadap melakukan sebuah pelaksanaan yang baik di dalam hubungan ini. Dia gagal dilihatkan sebagai seorang hero, gagal dilihatkan sebagai seorang heroin. Hubungan yang memang sudah berakhir. Tetapi seperti saya selalu sebutkan ya, setiap pengakhiran pasti akan ada permulaan yang baik. Di sini dia merasakan terhianati. Beberapa di antara dia merasakan jikalau kamu seorang cewek yang menonton, ada penglibatan 2 pria. Sama ada salah seorang pasangan sah kamu, ataupun kamu mungkin berpacaran dengan 2 orang lelaki, 2 orang jejaka. Nah, ini membuatkan mencetuskan perpisahan ini. Jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, tidak tertakluk kepada gender di kad ini ya,
Mungkin kamu berdiling dengan dua orang wanita. Kehadiran court card menunjukkan orang yang hadir dalam hubungan. Saya merasakan teman-teman ya, sudut pandang dia terhadap perpisahan ini. Dia sedar ya, dia banyak menunda-nunda kamu. Dia sedar semua itu. Segala kelewatan, pergerakan tertunda daripada si dia mencetuskan perpisahan ini. Sikap yang sambil lewa yang dia lampirkan ya kepada kamu. Tetapi teman-teman, sudut pandang dia setelah kamu dan dia berpisah, dia merasakan dikhianati. Dia merasakan sepatutnya dia bertanggungjawab di dalam hubungan ini, melaksanakan sesuatu yang baik kerana dia masih tertarik dengan kamu. Ada penasaran, ada sikap cemburu kerana ada penglibatan orang lain. Nah, orang ini sama ada orang ketiga ataupun ada penglibatan sosok orang tua lelaki atau wanita yang lain yang mengganggu hubungan kalian. Seperti itu. Nah, saya merasakan orang ini masih sukar untuk melupakan kamu. Nah, apatah lagi ketika dia bersama dengan kamu, saya menangkap energi banyak canda tawanya. Orang yang suka bergurau dengan kamu. Ketika semua ini selesai, teman-teman, dia merasakan seperti sudah hilang ya, canda dan tawa, keriangan, kebahagiaan yang pernah di-sharing bersama. Nah, keterikatan seperti ini teman-teman ya, masih mengikat si dia. Dia masih merasakan seperti merindukan ya, sebuah canda tawa dengan kamu, keluar bersama dengan kamu, menghabiskan waktu-waktu yang benar-benar bahagia dengan kamu. Dan semua ini sudah dihentikan, sudah berakhir. Nah, dia seperti sangat ditinggalkan bersendirian ya, sangat kesepian dan tidak tahu bagaimana untuk memulakan hidupnya yang baru. Sementara kamu, beberapa di antara kamu, semakin ke depan semakin baik, semakin berjaya, semakin mempunyai keberkahan. Nine of Pentacles. Nah, kamu juga tidak kurang egonya. Ketika kamu berjaya, kamu juga tidak akan menundukkan ego kamu kepada si dia. Kamu seperti ada beberapa di antara kamu yang ingin memberikan dia pelajaran, peringatan. Jangan diperlakukan seperti ini. Nah, kini ketika dia merindukan kamu ya, benar-benar merindu dan menginginkan kamu. Dia merasa begitu sukar untuk tunduk mencari kamu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita gunakan kad yang sama. Sudut pandang dia terhadap perpisahan ini. Dia merasakan hubungan ini sudah berakhir, merasakan begitu terhianati, ada penglibatan orang lain, atau dia merasakan beberapa di antara kamu sudah tertarik dengan orang lain. Maka kamu mengakhiri hubungan ini dengan dia. Juga ada energi yang seperti itu ya. Maka kamu mengakhiri, menamatkan hubungan ini dengan si dia. Cemburu, teman-teman. Tetapi saya menangkap energi orang ini masih memata-matai kamu. Kerana the devil ya, the devil ini sukar untuk melepaskan hubungan yang melilit. Dia tetap seperti ingin mencari kamu, tetapi merencanakan sesuatu yang lebih perlahan agar tidak terlihat ketara ya, yang dia seperti ingin memasuki kembali ke dalam kehidupan kamu. Maka dia melakukan pergerakan ini secara berhati-hati. Nah, ketika dia berpisah dengan kamu, dia seperti walaupun ya masih memata-matai kamu, dia cuba mengarahkan ya segala energinya kepada pembaikan hidup, memperbaiki kondisi keuangan, bekerja dengan begitu kuat sekali ya, seperti ingin mendapatkan penghasilan yang baik supaya dia dapat datang kepada kamu dan start boasting ya, menunjukkan akan keberhasilannya. Begitu ya, seperti ingin menampilkan sesuatu yang baru yang bakal membuatkan kamu terkejut. Nah, ini sudut pandang dia. Dia ingin menjadi seorang businessman, businesswoman yang berjaya dan ingin membuktikan ini kepada kamu. Nah, dia seperti menangkap semua energi ini ya dari the devil ini sebagai sebuah bentuk pembuktian kepada kamu. Setelah berpisah ya, ini sudut pandang dari segi emosinya. Dia merasakan begitu dikhianati ya. Dia tidak boleh tanpa kamu. Kerana kamu baik-baik saja, dia tidak begitu. Dia masih ingin mengikat kamu, tidak mahu memberikan kamu kebebasan ataupun freedom itu. Baik, teman-teman, ini adalah dari sudut pandang si dia, emosi si dia terhadap perpisahan ini. Kita bergerak to the next level. Bagaimanakah pula ya setelah perpisahan ini, perasaan dia detik ini kepada kamu? Kita gunakan kad yang sama. Bagaimanakah pula perasaan dia kepada kamu detik ini?
setelah perpisahan ini. Tidak kiralah teman-teman ya, sama ada kamu baru berpisah, sudah berpisah dengan begitu lama, apapun itu ya. Pembacaan saya berbentuk atau bersifat timeless. Maka kita cari tahu bagaimanakah perasaan dia ke kamu detik ini. Wow teman-teman, King of Wands hadir 2 kali, Two of Pentacles hadir 2 kali. Walaupun berpisah dengan kamu, orang ini sepertinya berangan-angan ya, yang bahawa kamu ini tidak pernah berpisah dengan dirinya. Dia masih cuba mengimbangi ya perasaan ini dengan kamu. Dia seperti ingin membayangkan ya, yang kamu tidak pernah pergi. Hubungan ini tidak pernah selesai. Dia cuba imbangi segala sesuatu. Menurut dia, ketika dia jatuh, dia pasti bangkit semula. Seperti dia menguatkan dirinya. Ada sisi kedegilan ya dari orang ini kerana dia berpegang kepada sebuah prinsip. Orang yang mempunyai sebuah prinsip. Tanpa pengetahuan kamu teman-teman ya, saya menangkap energy juggling ini ya. Saya juga turut merasakan dia juga memantau kamu. Kesepian ini ya pasti mengganggu dia untuk mencari tahu akan diri kamu. Orang ini tidak mahu mengaku kalah. Ketika dia jatuh, dia pasti akan bangkit semula. Ingin memberikan kamu sebuah pembuktian. Nah, dari segi perasaannya yang mungkin cuba mengimbangkannya. Nah, untuk kamu yang cinta bersegi-segi di sini, mungkin dia cuba mengimbangi kamu ataupun pasangannya. Begitu ya. Siapapun pasangannya, pasangan sah, orang ketiga dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman ada Two of Swords. Kita akan buka semua kad dahulu ya. Page of Pentacles, Five of Swords. Banyak kad Pentacles dan Sword di sini ya, yang menunjukkan dari segi fikiran dan dari segi kondisi keuangan, sesuatu yang secara nyata. Dari segi emosi teman-teman ya, saya merasakan orang ini masih memikirkan kamu. Dia belum menyerah dan tidak mahu menyerah dalam hubungan ini. Tetapi dia terpaksa pergi. Dia akur ya, yang dia terpaksa menghindar buat seketika. Maka dia seperti mengizinkan ya perpisahan ini. Tetapi dengan syarat, sesuatu yang tidak kamu ketahui ya, dia bakal kembali lagi. Dia pantang menyerah. Dia akan memperbaiki dirinya, mengutip segala kekuatannya. Dan dia akan bakal mencari kamu kembali ya. Di sini saya merasakan hubungan ini ada sedikit menyakitkan ya, dari segi tutur bicara, kata-kata pedas yang dilemparkan. Eight of Pentacles. Orang ini mencari solusi, mencari jalan keluar dari segi perasaannya dengan kamu. Nah, di sini dia sedang berfikir teman-teman. Apakah dia akan berada di posisi yang sama ataupun dia akan pergi mencari kamu? Nah, beberapa di antara dia yang sangat bercita-cita ya, mungkin mengerjakan perusahaan atau perniagaan dan pekerjaannya, dia seperti merasakan dia harus berfikir dengan baik. Bukan dia tidak merindukan kamu, masih ada perasaan memikirkan kamu. Tetapi ada sedikit sisi dia takut dia dilimitkan. Seperti ketika dia datang nanti, apakah kamu akan seperti mengontrol ya, mendapatkan sebuah penjelasan jawapan darinya. Nah, dia tidak mahu dilimitkan pergerakan. Dia takut ketika dia datang mungkin kamu akan melimitkan pergerakannya. Nah, dia tidak mahu ya pergerakan ini terhad. Maka dia berfikir, apakah dia patut datang jika ini adalah long distance relationship? Tetapi saya merasakan dia melihat ke depan. Ada sisi ingin meninggalkan zona nyamannya. Dimanapun dia berada sekarang teman-teman, dia berusaha dengan gigih sekali. Kerana dia sedar ya, ada perasaan yang benar-benar dia kecewakan terhadap kamu. Sesuatu yang benar-benar mengecewakan kamu. Dia tahu banyak segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, ketika dia datang, dia tidak boleh datang dengan tangan yang kosong. Kena datang dengan sisi yang lebih stabil, sisi yang lebih kokoh. Saya merasakan teman-temannya dengan kuat ya, beberapa di antara kamu di sini adalah long distance relationship atau hubungan ini sebatas di media sosial. Beberapa di antara kamu tidak pernah bersemuka dengan orang ini. Dari segi perasaannya teman-teman, dia bingung. Dia sangat bingung, masih juggling, mencari jalan keluar ya. Apakah kamu akan menerimanya nanti? Orang ini pastinya sudah banyak buat salah dengan kamu ya. Hubungan yang benar-benar toksik. Nah, dia ada sisi keraguan, self-doubt ya. Takut ketika datang nanti, apakah kamu akan seperti tidak mahu menerima?
Nah, dia fikirkan semua ini kerana orang ini cenderung tidak mahu kalah, teman-teman ya. Dia cenderung dengan Five of Swords ini tidak mahu kalah. Mahu menjalankan sesuatu itu mengikut rentak gayanya. Kamu seperti perlu menurut saja, ya. Dituruti kehendak si dia. Nah, ini yang melelahkan kamu. Orang ini sering menyakiti kamu, teman-teman. Ada sesuatu yang membuatkan dia menyakiti kamu dan sudah dirasakan agak lama. Dari segi perasaannya, teman-teman, dia lebih cenderung berhati-hati ya untuk mewujudkan semula sebuah jalan keluar, penyelesaian kepada hubungan ini. Dia tahu, dia sedar banyak kerja yang perlu dilakukan, banyak usaha, effort yang perlu diletakkan agar dia dapat menyelesaikan isu ini dengan kamu. Maka dia merenung, apakah dia patut maju atau benar-benar melepaskan. Tetapi dari segi perasaan, teman-teman ya, dia kesepian. Dia sedar ya banyak halangan di hubungan kalian. Nah, di sini ada justice. Akan ada sebuah keadilan ya buat kamu dan dia ke depannya nanti. Dan saya merasakan ya, ada ikatan karma di antara kamu dengan orang ini. Ikatan takdir yang membuatkan dia akan menyelesaikan ini ke depannya nanti. Orang yang pergi ini sepertinya tidak akan pergi untuk selamanya. Tidak kira lah ya, sama ada kamu sudah bernikah, dia kembali bernikah, akan ada keadilan, akan ada pertemuan kerana semua ini sudah ditakdirkan. Dia merasakan dia perlu hadir kembali untuk menjelaskan isu-isu yang tergantung ini. Sesuatu yang pernah seperti kamu tidak diperlakukan dengan adil ya, dia perlu kembali untuk membetulkan situasi. Dan akan ada sebuah keadilan buat kamu kerana sepertinya kamu menuai karma yang baik. Di sini teman-teman, saya menangkap energi beberapa di antara kamu yang sangat menyukai ya warna merah dan sering mengenakan dress merah yang panjang. Entah mengapa ya, di pihak wanita saya menangkap energi yang seperti ini. Four of Cups, The Magician. Teman-teman, orang ini ya baru menyedari bahawa dia mencintai kamu dengan tulus dan tidak pernah bertindak adil dan tidak pernah memberikan kamu penjelasan yang baik. Sehingga membuatkan kamu patah hati, kamu berundur daripada koneksi ini. Dan kini dia seperti merasai ya, apa yang dia berikan kepada kamu. Entah apa yang berlaku di kehidupan si dia, kesepian seperti ini. Mungkin lawan jenis yang lain turut dia agak sukar beradaptasi dengan perangai, perilaku si dia. Kini dia benar-benar ditinggalkan seorang diri. Dia seperti cuekin ya rakan-rakannya, orang masa lalunya, lawan jenis yang lain. Dia seperti banyak merenung dan memikirkan kamu, ingin kembali memanifestasikan kamu di dalam hidupnya dan akan berusaha. Saya merasakan ke depannya nanti dia akan berusaha mengupayakan sesuatu. Dan sesuatu yang dia upayakan ini ada sedikit risikonya. Saya menangkap energi yang ada sedikit risikonya, tetapi dia masih akan laksanakan usaha ini. Dia seperti merasai ya, setelah merenungi kamu ya, dia merasai seperti ada energi menyesal bahawa kamu ya adalah soulmate-nya si dia. Mungkin ya beberapa di antara kamu pernah bernikah dengan orang ini. Saya tidak tahu teman-teman. Mungkin beberapa di antara kamu yang menonton ini adalah seorang janda atau duda, ataupun kamu berdiri dengan seorang janda atau duda. Dan ada sisi ya, tidak kiralah sama ada kamu single, apapun posisi kamu ya, kamu seperti ada perasaan deja vu dengan orang ini. Kamu seperti merasa pernah kenal dia. Ketika kamu berkenalan dengan dia ya, kamu rasa kamu pernah melihat wajahnya somewhere, tapi kamu tidak dapat mengingati momen tersebut. Saya merasakan vibrasi deja vu dengan orang ini. Nah, beberapa di antara kamu menjalankan hubungan yang toksik. Ketika kamu seperti ya, ada penghasilan, orang ini mungkin memanfaatkan kamu. Kerana dia tahu kamu ini baik, kamu pasti akan membantu ya, dari segi keuangan dan sebagainya. Cinta kamu yang tidak mengikat dia juga, ada kalanya membuatkan dia bingung akan perasaannya. Walaupun pergerakan dia lambat kepada kamu selama ini, sering menunda-nunda ya, tapi saya melihat kamu seperti tetap memberikan perhatian. Nah, ini yang direnungkan sekarang. Walaupun dia seperti berusaha ya, mengacuhkan kamu tidak pernah menyerah dengan orang ini, teman-teman. Kamu sering memperjuangkan dia. Baru sekarang, dia menyedari bagaimana kamu memperjuangkan dia. Sepatutnya dia bersikap tanggungjawab. Ada seseorang di sini ya, di antara dia ini, yang tidak bersikap bertanggungjawab. Seperti ada tanggungjawab yang perlu dia carry out ya, yang perlu dilaksanakan,
tetapi ditunda, tidak dilakukan. Membuatkan kamu di sini, beberapa di antara kamu benar-benar bermati-matian bekerja keras. Segala ini dapat dirasakan oleh dia sekarang ketika dia ditinggalkan. Saya menangkap ada sedikit energi dia mungkin baru selesai ya, dengan orang barunya, sesiapa pun itu ya, pasangannya. Nah, ini membuatkan dia kembali merenungi kamu. Sementara kamu di sini sudah mulai expand. Expand itu seperti berkembang, meninggalkan zona nyaman, mulai mandiri ya, mempunyai opsi-opsi lain. Nah, di sini teman-teman, zodiak yang paling kuat hadir di sini adalah Capricorn, Virgo, Aries, Taurus, Libra, Gemini. Itu yang paling kuat. Dan kita hampir ada semua zodiak yang hadir hari ini teman-teman ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini mungkin penting untuk kamu. Ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Saya merasakannya akan ada sebuah keadilan terhadap perpisahan ini. Apa yang ingin saya sampaikan ya? Seperti saya menangkap energi, there are blessing in disguise. Ada keberkahan yang tidak terlihat di sini setelah perpisahan ini, khususnya di pihak kamu. Orang ini disedarkan oleh emosi, perasaannya. Tapi keberkahan di pihak kamu. Kamu semakin berkah teman-teman, semakin beruntung. Walaupun pada tahap awalnya perkara ini banyak menyakiti kamu ya, itu saya boleh pastikan. Tetapi setelah perpisahan ini, keberkahan itu seperti melimpah ruah di pihak kamu. Banyak pintu-pintu yang ditutupi sebelum ini kembali terbuka. Seperti Tuhan memberikan kamu yang membuka jalan agar kamu mungkin berkenalan dengan orang yang lebih baik, atau benar-benar dapat memperlihatkan orang ini dari perspektif yang berbeda ketika kamu menjalankan perpisahan ini. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Yang pasti, orang ini tidak puas hati akan perpisahan ini, ada perasaan frustasi, sayang untuk melepaskan, dia masih berhasrat dengan kamu, tetapi terlalu ego untuk mengakui ini. Perasaan dia kepada kamu detik ini bercampur aduk. Ada yang marah, ada yang geram, ada yang ingin datang mencari, tetapi ada dipenuhi dengan keraguan, kebingungan, terpaksa mengimbangi sesuatu sebelum dia maju ke kamu. Nah, dia seperti ingin mewujudkan kamu kembali di dalam hidupnya, seperti sangat berusaha keras terhadap mengupayakan sesuatu. Nah, saya tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi teman-teman, dia masih berpaling ke belakang terhadap hubungan ini. Nah, secara general, secara keseluruhannya, saya tidak merasakan orang ini bahagia ya dengan perpisahan ini. Sekurang-kurangnya, baru sekarang dia sedari perpisahan ini tidak menguntungkan dia. Perpisahan ini lebih menguntungkan kamu. Ketika dia di pihak rugi, baru dia terbangkit dari tidurnya. Kita lihatkan pesanan dari alam semesta teman-teman. Buat kamu ke depannya nanti, setelah perpisahan ini, apa yang bakal terwujud ya untuk kamu dan dia? Pintu apa yang bakal terbuka lagi untuk kamu? Nah, kita cuba lihatkan. Pasti ya teman-teman ya, seperti saya sering terapkan dalam pembacaan, setiap pengakhiran pasti akan ada permulaan yang baik. Kita lihat di sini. Apa yang bakal terwujud ke depannya nanti buat kalian dalam waktu dekat ini menurut alam semesta. Saya juga menangkap ya, beberapa di antara kamu mulai mempunyai fikiran yang sendiri. Banyak disedarkan oleh orang ini. Nah, kamu lihat teman-teman, you are good enough. Ada gambar seorang perempuan ya, tidak tertakluk kepada janda. Orang ini ya seperti membuatkan kamu merasa kamu ini tidak cukup baik. Maka mungkin dia memilih orang lain. Dia memberikan kamu impresi yang seperti itu. Tetapi menurut leluhur, malaikat pelindung, menurut universe, semesta ini, kamu ini jauh lebih baik daripada apa yang kamu sangkakan. You are good enough. Kamu ini sudah cukup baik. Dan saya melihatkannya semakin cantik, semakin tampan, semakin berpotensi. Mungkin kamu tidak meyakini ini ya. Tetapi teman-teman, yakinilah akan sesuatu yang kamu tidak percaya.
Kerana ketika kamu melakukan ini, kamu akan berjaya memanifestasikan sebuah keberkahan. You are good enough. Full moon in Virgo. Ada kekuatan, determinasi. Nah, ketika hadirnya full moon in Virgo ini menunjukkan apa? Keberuntungan, keberkahan yang tidak dapat kamu kawal. Keberkahan ini diberikan oleh alam semesta. Whether you like it or not. Sama ada kamu mahu, kamu menolaknya, mungkin minda kamu tidak dapat menerima ini, apapun itu. It's given to you for free. Ini diberikan kepada kamu. Ada keberkahan di sebalik perpisahan ini. Lebih menguntungkan di pihak kamu. Dengarkan ini dengan hati kamu. Kamu mampu, teman-teman. Kerana keberkahan, keberuntungan ini diberikan kepada kamu secara percuma. Nah, harus sambut pemberian ini dengan hati yang terbuka, bersyukur. Kerana ini pemberian anugerah daripada alam semesta buat kamu. Kerana kamu sudah diuji and you pass the test. Sama ada kamu seorang janda, duda yang mempunyai anak, ia terpaksa menjadi ayah, ibu kepada anak kamu. You can do it. Bukan saja you can do it, bukan saja kamu mampu melaksanakan ini, tapi kamu kelihatannya tampan, cantik sekali. Kelihatan seksi di mata lawan jenis yang lain. Apatah lagi jika kamu ada anak, kamu mampu multitasking. Saya sering mengagumi single fighter, teman-teman. Perlukan banyak determinasi untuk menjadi seorang yang gagal dalam sebuah hubungan. Kerana orang yang gagal dalam sebuah hubungannya adalah seorang yang luar biasa. Itu menurut saya. They are special. So special. Pengalaman menguatkan kita. Pengalaman menjadikan kamu seperti ini. Keberkahan yang diberikan oleh alam semesta. Nah, ini akan berlaku dalam waktu dekat ini. Dengarkan ini dengan hati kamu. Kita lihat lagi. Keberkahan yang akan terbuka buat kalian sebenarnya. Kita doa yang baik-baik saja. A personal issue reaches resolution. Nah, teman-teman, full moon in Cancer. Tidak perlu lagi mendengarkan intuisi yang bercanggah. Tidak perlu lagi beremosi. Kerana apa yang kamu inginkan, apa yang dia inginkan akan ditemukan kepada sebuah penyelesaian. A personal issue reaches resolution, yang bermaksud akan ada pencerahan buat kalian. Sesuatu yang diselesaikan secara damai, secara baik, akan sampai targetnya. Nah, saya tidak pandai menerjemahkan ini dalam bahasa yang lebih tepat lagi. Mungkin kamu boleh membantu. Segala doubt, keraguan, ketidakpastian, ketakutan, insecurity, semua itu dari pihak kamu, pihak dia, akan mencapai tahap kedamaian, pencerahan. Tahap yang dapat menyelesaikan isu ini dengan baik. Kerana ini sebahagian daripada keberkahan yang ingin Tuhan berikan. It's like this, guys. Tuhan mempersiapkan kamu. Dia tidak perlu merencana. Tuhan tidak perlu merencana. Demi memberikan ini kepada kamu, kamu perlu dipersiapkan. So, ketika dia mempersiapkan kamu, ini suatu proses yang menyakitkan. Apatah lagi jika kamu seorang janda, duda, single fighter. Kamu tidak menyedari perjalanan panjang yang sudah kamu lalui sehingga ke tahap sekarang. Maka bersyukurlah. Tidak perlu membandingkan hidup kamu dengan orang lain. You are who you are. Kamu diberkahi, disayangi, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan. Jikalau tidak mencapai resolusi, kamu tidak berada di tahap ini sekarang. You have come a long way, my dear friend. Kamu sudah melalui sebuah journey yang begitu panjang. Ada keberkahan lagi dalam waktu dekat ini, teman-teman. Satu isu yang akan terselesai dengan baik. Untuk beberapa di antara kamu yang mungkin ada selisih faham dengan keluarga, ibu bapa, mertua, adik-beradik, saya menangkap energi itu juga turut akan diselesaikan dalam waktu dekat ini kerana doa kamu sudah didengarkan Tuhan. You have passed the test. Okey, teman-teman, kamu sudah lulus peperiksaan ataupun ujian ini. A new romantic cycle begins. Wow, teman-teman, beberapa di antara kamu sudah mulai dihampiri oleh lawan jenis yang lain. Cuman, kamu seperti mengimbangi perasaan kamu. Mungkin kamu takut dilukakan seperti dulu, gagal dalam perhubungan seperti dulu, maka kamu tidak mahu maju. Ada yang masih pending memikirkan. Ketika kamu menjadi seorang yang single ataupun janda, duda, single fighter, apapun itu atau seorang yang sudah lama berseorangan, single, belum pernah berjodoh atau bernikah dengan seseorang, kamu berhati-hati. Nah, di sini teman-teman, banyak atau ramai lawan jenis yang lain yang ingin menghampiri kamu. New Moon in Libra. Planet di Libra ini sepertinya planet cinta, Venus.
Maka ada pasangan yang begitu romantis, orang yang begitu romantis, yang sudah mulai memata-matai kamu dari kejauhan. Kemana saja kamu pergi, teman-teman, perhatikan ada orang yang memandang kamu. Walaupun mungkin mereka sudah mengetahui kamu sudah berpisah, maka ada chance, ada peluang untuk menghampiri kamu. Tetapi kamu seperti dalam keadaan berhati-hati, tertutup, masih ingin memantau. Mungkin kamu ada anak untuk yang perlu diutamakan begitu. Tapi kamu menarik lawan jenis yang lain. Di sini teman-teman, yang sama jenis dengan kamu juga turut mengagumi your ability. Sangat kagum dengan keupayaan kamu. Seorang single, janda, duda ataupun kamu yang ada keluarga. Walaupun kamu dibebani dengan tanggungjawab yang berat, kamu masih mampu dapat melaksanakan menjalankan hidup kamu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna ketimbang mereka. Nah, bakal ada orang baru yang datang menghampiri kamu. Orang ini berjiwa romantis dan ingin membuka pintu yang kamu tutupin. Saya tidak tahu teman-teman ada energi orang baru yang berbentuk Venus, cinta baru. Jikalau dia seseorang yang kamu benar-benar cintai, dia akan mengupayakan sesuatu. Jangan lupa ini, jikalau kita dicintai oleh seseorang, orang ini sama ada ke jenjang pernikahan dengan kita ataupun tidak, tetap akan menjalankan hari-hari tuanya di samping kamu. Itu kamu harus faham. Nah, di sini bakal ada cinta baru, pintu yang terbuka buat kalian. The energy is gaining momentum. Wow. Teman-teman, energi yang semakin hari semakin kuat. Akan terlaksana ini dalam waktu yang sangat dekat. Sudah sangat hampir. The energy is gaining momentum yang bermaksud energi ini sudah semakin kuat. Mungkin ini adalah buah daripada kesabaran, doa-doa kamu. Seperti saya sebutkan tadi, kamu sudah lulus segala ujian ini. Ada keberkahan, ada permulaan yang baik di setiap pengakhiran. Teman-teman, the energy is gaining momentum, maka bersemangatlah Energi ini semakin hari semakin kuat. Kamu dirindukan oleh seseorang. Saya tidak tahu mungkin lebih dari seseorang. Dan seperti saya sebutkan tadi tiba-tiba ada energi untuk kamu yang mungkin berselisih faham dengan jiran tetangga, sanak saudara, mertua, ibu bapa, adik-beradik. Siapa pun yang kamu sedang berselisih faham, mungkin di tempat kerja, akan ada energi perubahan yang baik. Seperti ada keberkahan yang terhasil daripada selisih faham itu. Ketika kamu disalahfahami oleh seseorang, terungkaplah sebuah kebenaran yang akan membersihkan nama kamu. Nah, begitu teman-teman Baik teman-teman, kita lihatkan Apakah ini kad terakhir yang akan saya buka teman-teman? Kita dengarkan pesanan-pesanan dari dia. Dari dia ke kamu sepanjang. Pesanan dari dia ke kamu sepanjang perpisahan ini. Jikalau kamu dengan dia tidak berkomunikasi, kita cari tahu pesanan dari hatinya sepanjang perpisahan ini. Kadang-kadang saya ulang agar kamu tidak terlelap teman-teman, kerana readingan saya ini panjang pasti ada yang tertidur, mengantuk Jikalau saya ulangi seperti kamu tidak akan miss a point Baik teman-teman, bangun dari tidur kamu, jangan ada yang mengantuk. Kita dengarkan pesanan dari dia. I have had sleepless night, caught between confusion and pain. Baru bercerita tentang mengantuk Orang ini tidak tidur malam teman-teman, kerana dia seperti terperangkap dalam perasaan kebingungan, kesakitan. Nah, ada two of sword tadi yang menunjukkan kebingungan, tidak tahu bagaimana untuk bergerak, sering mendengarkan intuisinya yang sering menakutkan si dia. I have had sleepless night, malam yang tidak dapat ditidur tidak lena di waktu malam, tidak dapat tidur di waktu malam, kerana perasaannya terperangkap teman-teman, terperangkap di antara kebingungan dan kesakitan. Sama ada kesakitan yang dia lakukan ke atas diri kamu ataupun yang berlaku di dalam hubungan kalian. Mungkin contoh yang paling mudah ada perbezaan agama yang terpaksa memisahkan kalian berdua. Contohnya ini membuatkan dia merasakan begitu sakit kerana orang ini tidak pernah memperlihatkan perbezaan di antara kamu. Dia seperti mencintai kamu seadanya. I live for your smile and would die for your kiss. Teman-teman, tidak kiralah sama ada kamu pernah bertemu, pernah berhubungan fisik ataupun tidak, dia merindukan senyuman kamu dan dia seperti ingin memberikan kamu sebuah ciuman. Kerinduan orang ini kesepian, walaupun suka menyendiri, tetapi kesepian ini seperti sesuatu yang dia tidak dapat handle. I wish I could express my feelings for you.
Teman-teman, orang ini tertutup dari segi perasaannya kepada kamu, atau dia memilih untuk menutupi perasaannya daripada kamu. Sudah memendam rasa ini begitu lama tetapi tidak mahu mengungkapkan yang dia cintakan kamu sehingga tercetuslah perpisahan ini. Okey, saya terambil 2 kad. Kita lihatkan saja. You are so precious to me. Teman-teman, kamu ini begitu berharga bagi si dia, ya. Dia merasakan kamu ini begitu berharga, begitu berarti dalam hidupnya. Seseorang yang masih memikirkan kamu, energi frustasi, energi marah, ada penyesalan. Mengapa dia meremehkan hubungan kalian? You hold my heart in your hand. Teman-teman, kamu bukan saja pemegang pertama, ya, atau pemegang utama kunci di hatinya. Kamu juga masih memegang hatinya di tangan kamu. Dia merasakan hati dia ini, ya, berada di tangan kamu. Maksudnya apa, teman-teman? Kamu kontrol situasi ini. Tanpa kamu, teman-teman, dia tidak dapat bergerak ke mana-mana. Seperti Four of Cups tadi, tidak mahu menerima tawaran cinta dari orang lain, sukar untuk memasuki scene yang baru, masih menoleh ke belakang. Nah, teman-teman, Two of Swords. I don't know how to react. Sama dengan Two of Swords tadi, ya. Saya tidak tahu bagaimana untuk ke depannya. I will fight for you. You are in every music. Lagi yang keluar, ya. Ini sentiasa sudah 3-4 bacaan saya, ya. Jikalau saya ulangi ini, pasti saya akan dimarahi di kolom komentar. Kamu tengok sendiri, lihat sendiri, teman-teman. You are in every music I hear. Setiap music yang dia dengarkan, lagu-lagu yang dia dengarkan, pasti ada kehadiran kamu. Dia tetap akan memperjuangkan kamu. Tidak puas hati dengan perpisahan ini. I don't know how to react. Tidak tahu bagaimana untuk memulakan sebuah pergerakan. Ni muzik ini, ya, sering hadir setiap kali dalam pembacaan saya. Ya, maka saya terpaksa mengulangi, ya, energi yang sama. Nah, teman-teman, ini daripada pesanan-pesanan hati beliau, seseorang yang sedang berpisah dengan kamu saat ini. Sepanjang perpisahan ini, inilah, ya, sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Kita lihatkan kepada initial yang bakal hadir dalam readingan hari ini. Okey, saya ambil segenggam sahaja, teman-teman. Teman-teman, seperti biasa, ya, don't worry about zodiac sign, ya. Jangan risau dengan zodiac sign, jangan risau dengan kehadiran initial ini. Yang penting, readingan ini resonate dengan kamu. Ambil mana yang resonate saja. Jikalau ada yang tidak resonate, ketepikan energi tersebut. Kerana ini pembacaan umum yang menarik energi ramai orang, teman-teman, ya. Ambil mana yang resonate sahaja. Nah, di sini ada beberapa initial. Jikalau tidak ada initial, kamu cuba lihatkan pembacaan ini secara keseluruhan. Teman-teman, Z, E, S, A, H, W, P, O, V. Baik, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Terima kasih saya ucapkan di atas kesabaran kamu mengikuti, ya, readingan ini dari awal sehinggalah akhir. Ada yang mengantuk, teman-teman, ya. Saya tetap menghargai, ya, waktu kamu di sini. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk memberikan saya sedikit semangat dan juga dukungan dengan mendukung, ya, channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.